Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Dania dengan NIM 1900387. Saya merupakan mahasiswi dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya di sini akan mengulas mengenai artikel jurnal yang telah saya dan kelompok saya buat, yaitu dengan tema Islam dan Hukum, kemudian dengan judul Perspektif Masyarakat dalam Memandang Hukuman Mati dalam Islam yang Melanggar HAM. Latar belakang kami memilih judul ini adalah kami ingin mengetahui perspektif masyarakat mengenai hukuman Islam, hukuman dalam Islam yang dianggap melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup begitu. Karena di Islam sendiri kan diterapkan hukuman mati begitu ya, yang biasanya kita sebut dengan kisos. Nah, kemudian di sini ada beberapa peneliti yang ternyata setelah melakukan penelitian untuk masalah ini begitu ya, untuk masalah terkait ini ada 2 penelitian yang kami temukan, yaitu ada penelitian pertama dari Sianipar R pada tahun 2013 dengan judul Penerapan Pidana Mati di Indonesia ditinjau dari hak asasi manusia, yang merupakan tesis dari program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya, Jakarta. Kemudian ada yang kedua, yaitu Ayus Riyadi pada tahun 2018 dengan judul Perspektif Hukum Islam dalam Memandang Hukuman Mati berdasarkan Undang-Undang terkait Hak Asasi Manusia di Indonesia. Ini juga merupakan tesis dari Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Nah, saya akan membahas mengenai salah satu penelitian yang dilakukan oleh Ayus Riyadi begitu ya. Tipe metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Ayus Riyadi ini menggunakan metode hukum yuridis normatif, yaitu di mana penelitian yang diarahkan untuk mengkaji aspek hukum dengan melakukan pengkajian secara perspektif tentang ketentuan peraturan perundang-undangan dan landasan teori yang terkait dengan hukuman mati dalam hukum Islam. Kemudian pendekatan yuridis normatif ini adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian, adapun kesimpulan dari penelitian yang dilakukan ini adalah perspektif hukum Islam terhadap hukuman mati adalah wajib, terutama pada tindak kejahatan pembunuhan yang dalam Islam hal ini dikenal dengan kisos. Dalam Islam, kisos dijatuhkan jika si pelaku kejahatan tidak memperoleh pemaafan dari keluarga korban. Namun jika pelaku dimaafkan, maka dia harus bersedia untuk membayar diat, dan maka hukuman mati ini tidak dilaksanakan atau diganti dengan hukuman had atau takzir oleh hakim. Menurut pandangan Islam, hukuman mati pada hakikatnya adalah jaminan keberlangsungan hidup, bukan upaya perampasan hak hidup sebagaimana diyakini oleh HAM Barat yang menyatakan bahwa hukuman mati harus dihapuskan karena penghilangan nyawa adalah hak prerogatif Tuhan Yang Maha Esa. Begitu. Yang kami lakukan dalam penelitian ini adalah kami menggunakan metode. Dalam penelitian ini kami melakukan adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, di mana metode ini adalah penelitian yang berusaha untuk menunturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dengan cara menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu studi literatur melalui buku ataupun jurnal, serta melakukan wawancara dengan berbagai macam kelompok masyarakat begitu ya, ada masyarakat biasa dan juga ada masyarakat yang merupakan ulama atau ustadz sekitar gitu. Kemudian yang kami melakukan wawancara dengan masyarakat begitu ya, dan kami mengumpulkan data tersebut sehingga nanti kami akan bandingkan antara satu pandangan dengan pandangan lainnya, dan ternyata hasil dari wawancara yang telah kami lakukan adalah ada 2 pandangan dalam masyarakat mengenai hukuman mati ini. Ada yang setuju, ada pun yang tidak setuju dengan hukuman mati ini. Dan jika masyarakat yang setuju itu mereka sudah paham bahwa ternyata di dalam Islam ini
ada beberapa proses yang tidak serta-merta gitu ya seseorang dihukum mati, tapi ada macam-macam proses, ada proses yang bertingkat-tingkat yang harus dilakukan sebelum seseorang itu dijatuhi hukuman mati, dan mereka sudah mengetahui bahwasanya hukuman mati ini pun bisa tidak dilakukan ketika keluarga korban ini memaafkan, seperti yang tadi dibahas pada penelitian sebelumnya begitu ya. Karena seseorang tidak akan diberikan hukuman mati ketika keluarga korban memaafkan pelaku, dan juga pelaku bersedia untuk membayar diat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Islam begitu. Kemudian adapun masyarakat yang mereka tidak setuju karena mereka beranggapan bahwa hukuman mati ini ya melanggar HAM, melanggar hak untuk hidup, dan hak untuk hidup ini diatur hanya oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu, bukan oleh manusia. Jadi ketika seseorang seseorang diberikan hukuman mati, maka dia dipaksa untuk mengakhiri hidupnya sendiri, dan itu menurut mereka adalah ketentuan yang seharusnya dilaksanakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, bukan oleh manusia begitu. Itu perspektif yang kami dapatkan setelah melakukan penelitian ini. Kemudian kami beranggapan bahwa ternyata dalam hukuman mati dalam Islam ini masih ada dua pandangan begitu ya, tidak satu pandangan bulat mengenai hukuman mati ini, dan kami berpikir bahwa ternyata hukuman mati ini pun di masyarakat pasti akan selalu ada pro kontranya begitu ya. Namun setelah ditelah lebih lanjut, kami memutuskan bahwa hukuman mati ini dalam Islam tidak melanggar hak asasi manusia, karena hukuman mati dalam Islam diatur dengan ketentuan-ketentuan yang menurut saya sangat ketat begitu ya, tidak semerta-merta langsung diterapkan begitu saja terhadap seorang pelaku pembunuhan begitu ya. Kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan adalah secara garis besar hukuman mati dalam Islam atau kisos yang dianggap banyak orang telah melawan hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup, itu tidak sepenuhnya salah, karena dalam Islam sendiri yang memiliki aturan-aturan tersendiri dan memiliki syarat-syarat sendiri yang harus dipenuhi sebelum hakim benar-benar memutuskan bahwa seseorang itu harus diberikan hukuman mati. Kemudian dalam pemutusan hukuman mati pun bisa saja dimaafkan oleh keluarga korban dan pelaku harus membayar diat begitu ya. Seperti itu. Jika sanggup, maka pelaku tidak perlu diberikan hukuman mati, hanya perlu diberikan hukuman lainnya yang tidak berupa hukuman mati, begitu membayar diat kepada keluarga korban. Kemudian pada dasarnya pandangan mengenai hukuman mati ini akan selalu bergesekan gitu ya, menuai pro kontra dari berbagai pihak. Namun pada akhirnya juga pelaksanaan hukuman mati ini didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan tidak semena-mena dilakukan begitu saja. Ada proses yang panjang dan ketentuan lainnya yang memang harus dipenuhi sebelum seseorang dijatuhi hukuman mati. Hal ini juga diberikan dengan penjelasan dari berbagai hadis dan ayat Al-Quran, yaitu salah satunya adalah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 178-179 yang memiliki arti bahwa orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu melaksanakan sesuatu berkaitan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dan dengan orang merdeka, bersahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan, tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapatkan azab yang pedih. Begitu kesimpulan yang telah kami mendapatkan begitu ya. Sekian pemaparan hasil artikel jurnal yang telah saya dan kelompok saya buat. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan, dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.